Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen produksi agribisnis komoditas susu sapi perah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsudin, nomor induk mahasiswa 18032110080 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam aspek manajemen produksi agribisnis ada 3 poin yang akan saya paparkan mengenai manajemen mutu, yang kedua ada manajemen persediaan, dan yang ketiga ada manajemen pemeliharaan. Nah, alasan saya memilih komoditas susu sapi perah yaitu Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sentra penghasil susu sapi perah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Susu sapi perah tersebut atau komoditas susu sapi perah tersebut jika diolah akan memiliki nilai tambah. Nah, berdasarkan hasil penelitian Setiawati 2020, susu sapi perah jika diolah menjadi stik susu memiliki nilai tambah sebesar Rp43.335, sedangkan susu sapi diolah menjadi produk yogurt akan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp48.015, dan susu sapi perah jika diolah menjadi produk permen susu akan menghasilkan nilai tambah Rp51.315. Oleh karena itu, olahan produk susu memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Yang pertama, yaitu kita akan membahas manajemen mutu. Dalam manajemen mutu, dimensi kualitas apa saja yang Anda tonjolkan dari produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi, dimensi kualitas ini ada 8 dimensi kualitas, tapi yang akan saya tonjolkan yaitu ada conformance atau kesesuaian. Jadi, produk perusahaan kami ini melewati berbagai uji atau tahapan seperti eh, bahan baku susu sapi perah ini datang dari pemasok masuk ke gudang itu telah melewati berbagai pengujian mutu seperti baik secara fisik, kimiawi maupun mikrobiologis. Setelah melewati pengujian mutu tadi masuk ke eh, uji sterilisasi susu atau pemanasan begitu ya. Yang ketiga masuk ke tahap pengemasan. Selanjutnya eh, yaitu uji pemberian label dan pemberian tanggal kadaluarsa atau tanggal expired pada produk kami. Dimensi kualitas yang kedua yang akan kami tonjolkan yaitu serviceability atau pelayanan terhadap konsumen. Jadi kami akan mendirikan berbagai outlet di berbagai daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Sehingga apabila konsumen ingin mengembalikan barang atau ingin komplain kepada perusahaan kami, eh, dengan mudah eh, langsung ke outlet daerah masing-masing begitu. Yang kedua, jelaskan apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention maupun appraisal. Jadi, dalam manajemen mutu tentunya ada aspek prevention dan appraisal. Nah, prevention dan appraisal ini masuk dalam kategori cost of quality atau biaya kualitas begitu. Yang pertama ada prevention cost. Prevention cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kami untuk biaya pencegahan dari produk cacat atau produk yang tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh perusahaan kami. Jadi ada biaya tersendiri yang contohnya dalam perusahaan kami ini biaya prevention ini adalah biaya pelatihan tenaga kerja bagian produksi. Nah, tenaga kerja bagian produksi ini dilatih, diberi bimbingan begitu untuk meminimalisir, untuk mencegah terjadinya cacat pada produk begitu. Yang kedua yaitu eh, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, contohnya ini ada biaya pemilihan supplier atau pemasok. Jadi pemasok itu ditentukan dari kami, ada biaya yang tersendiri guna meningkatkan mutu produk dari perusahaan kami nantinya. Yang kedua ada appraisal cost. Appraisal cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kami untuk pengujian, penilaian maupun pengetesan. Contohnya biaya laboratorium. Nah, biaya laboratorium ini berkaitan dengan biaya uji. Uji tadi berkaitan dengan dimensi kualitas yang konforman atau kesesuaian. Jadi biaya appraisal ini adalah biaya pengetesan atau biaya penilaian dari perusahaan kami.
Yang kedua contohnya itu biaya appraisal ini biaya untuk itu ya, pemilihan. Misalkan dalam 1000 produk susu sapi diambil 2 sampel untuk pengujian apakah sudah sesuai dari segi rasa, apakah sesuai dari segi ukuran dan lain sebagainya begitu sebelum dipasarkan kepada konsumen. Yang kedua, poin kedua yaitu manajemen persediaan. Ada 2 pertanyaan yaitu jelaskan tujuan spesifik Anda dalam melakukan manajemen persediaan pada usaha tersebut. Nah, perusahaan kami telah menerapkan manajemen persediaan sebagai yang bertujuan untuk menjaga stok di gudang, stok bahan baku di gudang agar tidak terjadi kekosongan bahan baku sehingga terus berproduksi nantinya dan guna menjaga stok ini guna untuk semisal ada penambahan permintaan dari konsumen begitu. Jadi tujuan spesifiknya itu agar terus berproduksi dan semisal ada penambahan permintaan dari konsumen, kami itu tidak kekosongan bahan baku begitu. Yang kedua, apabila di perusahaan Anda penjualan tiap tahunnya membutuhkan bahan baku dari pemasok setempat sebanyak 10.000 kg. Biaya tetap untuk pemesanan bahan baku sebanyak 150 setiap kali pesan, sedangkan biaya simpan sebesar 15% dari harga bahan baku, di mana harga bahan bakunya disesuaikan dengan komoditas kami, yaitu komoditas susu sebesar Rp7.500. Maka hitunglah berapa kuantitas pesanan yang optimal yang harus Anda lakukan agar biaya persediaan mencapai titik terendah atau disebut EOQ. Yang kedua, B, berapa total biaya persediaan jika perusahaan Anda menggunakan safety stock atau disebut TIC, Total Inventory Cost. Yang ketiga ada kapan Anda harus melakukan di order point atau ROP. Nah, kita bahas. Jadi ketahui yang pertama ada kebutuhan bahan baku setiap tahunnya itu 10.000 kg dengan simbol S. Harga bahan baku susu sapi per kilogramnya itu 7.500 di daerah Kabupaten Probolinggo. Ada biaya pemesanan setiap kali pesan itu Rp150 disimbolkan dengan huruf F. Biaya penyimpanan sebesar 15% dari harga bahan baku disimbolkan dengan huruf C. Nah, ditanya yang pertama ada EOQ, yang kedua ada TIC, yang ketiga ada ROP. Nah, menurut Tumijo et al. 2015, persamaan EOQ atau Economic Order Quantity yaitu sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S per C dikali P. EOQ sama dengan 2 dikali 150, ini adalah biaya setiap kali pesan, dikali 10.000, ini adalah biaya atau biaya penjualan tahunan atau penjualan tahunannya itu 10.000. 15% adalah biaya simpan, sedangkan 7.500 adalah harga susu tadi. Setelah dihitung diperoleh 3.000 per 1.125. Setelah dihitung dihasilkan 2.666,66. EOQ sama dengan 51,63 kg dibulatkan menjadi 52 kg. Jadi besaran EOQ pada perusahaan kami yaitu 52 kg. Untuk pemesanan ulang, penggunaan bahan baku selama 1 minggu, jadi 10.000 ini adalah bahan baku 1 tahun atau penjualan tahunannya yaitu 10.000 dibagi 52 minggu. Dalam 1 tahun terdapat 52 minggu, maka dibagi 52 minggu diperoleh sebesar 192,3076 kg. Penggunaan bahan baku selama 1 hari, dalam 1 tahun terdapat 365 hari, maka 10.000 dibagi 365 sama dengan 27,397 kg. Dengan demikian, safety stock susu sapi sebagai berikut. Safety stock itu kebutuhan bahan baku dikali rata-rata keterlambatan bahan baku. Jadi rata-rata keterlambatan bahan baku itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau lain sebagainya begitu. Jadi disesuaikan dengan perusahaan. Perusahaan kami ini rata-rata keterlambatannya itu 1 hari karena lokasi ini lokasi dengan supplier ini agak berjauhan, jadi 1 hari rata-rata keterlambatannya. Diperoleh 27,397 dikali 1 tetap 27,397 kg untuk safety stoknya.
Biaya penyimpanan diperoleh dengan persamaan C dikali P dikali Q per 2. C-nya 0,15 adalah biaya simpannya 0,15 atau 15% dikali harga 7.500 dikali 52 per 2. 52 ini adalah EOQ tadi. Maka diperoleh sebesar biaya penyimpanan sebesar Rp29.250. Biaya persediaan diperoleh dengan cara F dikali S per Q. F ini adalah setiap kali pesan 150 dikali 10.000 penjualan tahunan dibagi 52. 52 ini adalah EOQ. Maka diperoleh biaya persediaan sebesar Rp28.846. Biaya safety stock adalah biaya yang diperoleh dengan C kali P kali SS. C ini adalah biaya simpannya 0,15. P adalah harga bahan baku, bahan susu tadi 7.500 dan SS ini adalah safety stock. Maka diperoleh biaya safety stock ini Rp30.822. Nah, pertanyaan B tadi, total biaya persediaan atau TIC diperoleh dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock sebesar Rp88.918. Maka total biaya persediaan atau total inventory cost ini sebesar Rp88.918. Untuk menentukan titik pemesanan kembali atau kapan sih perusahaan kami melakukan reorder point, yaitu DLT, perkiraan waktu, yaitu kebutuhan bahan baku per hari, dikali waktu tunggu. Kebutuhan bahan baku per hari ini 27,397 dikali waktu tunggu. Jadi pemesanan dilakukan hari ini, maka waktu tunggunya ini setelah dilakukan pemesanan selama 2 hari. Maka diperoleh besaran DLT 54,794 kg per hari. Nah, rumus EOP atau reorder point sama dengan DLT plus safety stock. Maka diperoleh besarannya itu 82,191 kg. Jadi ROP atau reorder point dilakukan perusahaan kami ketika bahan baku dalam gudang 82,191 kg. Nah, ini adalah kesimpulan dari perhitungan tadi ada EOQ, TIC, dan ROP. EOQ, Economic Order Quantity, yaitu 52 kg. Jadi kuantitas ini jumlah pesanan yang harus dipesan perusahaan kami 52 kg untuk menekan biaya persediaan serendah mungkin. Begitu. Jadi 52 kg. Untuk total inventory cost atau total biaya persediaan dari perusahaan kami sebesar 88.918. Untuk ROP atau pemesanan kembali perusahaan kami ketika bahan bakunya yang ada di gudang itu 82,191 kg. Lanjut ke poin 3 yaitu manajemen pemeliharaan. Yang pertama ada pertanyaan bagaimana bentuk pemeliharaan yang Anda lakukan baik pemeliharaan terencana ataupun tidak terencana serta berikan alasannya mengapa Anda memilih bentuk tersebut. Jadi bentuk pemeliharaan yang kami terapkan dalam perusahaan kami ada bentuk pemeliharaan terencana seperti prevention maintenance. Jadi pemeliharaan atau perawatan pencegahan. Jadi kami terapkan pada perusahaan susu kami ini seperti melakukan pengecekan atau perbaikan secara berkala. Jadi dalam 1 tahun itu ada perawatan tertentu yang telah kami terjadwal terjadwal sebelumnya dari perencanaan kami. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan tidak terencana. Seperti semisal ada kerusakan pada mesin perusahaan kami lakukan langsung atasi dengan perbaikan. Karena pemeliharaan ini berkaitan dengan manajemen mutu atau manajemen kualitas yang kami hasilkan nantinya. Apa saja manfaat yang Anda peroleh ketika perusahaan Anda menerapkan manajemen pemeliharaan atau maintenance? Nah, manfaat yang kami peroleh ketika melakukan manajemen pemeliharaan ini yaitu mesin ataupun peralatan-peralatan dalam perusahaan kami ini memiliki umur ekonomis yang sesuai.
Jadi perusahaan kami ini mesin-mesinnya itu umur ekonomisnya misalkan mesin penggiling atau mesin sterilisasi dan lain sebagainya. Dalam perusahaan kami itu sesuai dengan umur ekonomisnya begitu. Terus yang kedua itu apa menghasilkan produk-produk yang bermutu. Jadi ketika terdapat mesin rusak ataupun mesin yang kinerjanya menurun, maka langsung dilakukan pemeliharaan ataupun maintenance pada mesin tersebut. Nah, daftar pustaka atau sumber referensi yang saya ambil yaitu ada Setiawati tahun 2020 yang berjudul Rantai Pasok dan Nilai Tambah Susu Sapi Perah, Indonesian Journal of Development Economics, volume 3 nomor 2, halaman 780-798. Yang kedua yaitu Tumijo R. Kasa S. dan Hawara D. 2015 yang berjudul Manajemen Persediaan Bahan Baku Industri Kopi Bumi Mutiara di Kota Palu. Jurnal Agrotechbiz, volume 3, nomor 5, halaman 668-679. Terima kasih kepada Ibu Nur Komaria SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah wawasan dan pengetahuan saya pribadi. Terima kasih kepada teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Demikian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.